Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pembelajaran daring. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Anugrah dari kelas BDP 1A dengan NIM 2001023. Dan di sebelah saya ada Saharudin. Perkenalkan, nama saya Saharudin, kelas BDP 1A dengan NIM 2001024. Dan saya Surya Arifyansyah Nadabdab, BDP 1A dengan NIM 2001028. Ini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran online atau daring. Pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas penyampaian informasi dari pengajar kepada pelajar. Pembelajaran menurut Azhar menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran daring merupakan pelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung dengan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring menurut Meudawati. Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran yang dapat dilakukan dari mana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan. Tujuan adanya pembelajaran daring adalah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat pasif dan terbuka untuk menjaga peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran daring misalnya WhatsApp, Zoom, Google Meet, Weblog, Edmodo, Google Classroom, Kahoot, dan lain-lain. Fenomena pembelajaran daring. Pembelajaran dalam jaringan bukanlah hal yang baru dikenal dan diterapkan di dalam pendidikan saat ini. Konsep pembelajaran daring sudah ada sejak mulai bermunculan berbagai seperti e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, e-payment, dan lain-lain. Secara total, pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia bahkan di seluruh negara di dunia dimulai pada tahun 2020. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Anugrah tadi. Oke, kondisi ini dipicu dari permasalahan global berupa penularan wabah coronavirus 2019 dikenal dengan COVID-19. Secara umum, banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran daring berdasarkan ketersediaan infrastruktur ditempatkan sebagai masalah utama di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Permasalahan yang dimaksud seperti permasalahan ketersediaan listrik dan akses internet pada suatu pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik terdiri dari masalah finansial dan juga fisiologis. Secara finansial, peserta didik di Indonesia tidak memiliki keadaan ekonomi yang sama baik. Tentu halnya ini menjadi permasalahan yang sangat serius. Banyak di antara peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam jaringan karena terkendala materi. Tidak bisa membeli alat belajar online seperti smartphone atau laptop sebagai fasilitas utama. Di samping itu, banyak juga peserta didik yang tidak sanggup membeli kuota internet. Sedangkan secara fisiologis, peserta didik mengalami tekanan dalam mengikuti pembelajaran daring ini secara total. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya seperti banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan tenggat waktu yang sangat terbatas. Manfaat pembelajaran daring. Seiring perkembangan kemajuan teknologi, akan berdampaknya pada perubahan peradaban dan budaya manusia. Dalam dunia pendidikan, kebijakan penyelenggaraan dipengaruhi oleh dampak kemajuan teknologi, tuntunan zaman, perubahan budaya, dan perilaku manusia. Penggunaan teknologi secara total sebagai media utama dalam pembelajaran daring, keberadaan teknologi dalam pendidikan sangat bermanfaat untuk mencapai efisiensi proses pelaksanaan pembelajaran daring. Meudawati mengemukakan bahwa manfaat pembelajaran daring sebagai berikut.
Yang pertama, membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik saling berinteraksi dan berdiskusi antara peserta didik yang satu dengan yang lain tanpa melalui perantara guru. Kemudian yang ketiga, dapat memudahkan guru membuat soal di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi pembelajaran daring yang telah disampaikan oleh rekan saya Saharudin. Media pembelajaran daring. Tujuan adanya pembelajaran daring adalah memberikan layanan pembelajaran yang bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Dalam pembelajaran daring, guru tidak dibatasi oleh aturan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran daring yang akan digunakan. Akan tetapi, guru harus mengacu pada prinsip pembelajaran daring, sehingga media yang digunakan guru dapat digunakan peserta didik, sehingga komunikasi dalam pembelajaran daring dapat dilakukan dengan baik. Beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran daring, misalnya aplikasi Zoom atau aplikasi Zoom, kemudian Google Classroom dan juga Google Meet. Lalu, adapun kelemahan dan kekurangannya terhadap pembelajaran daring, yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik sendiri, yang menyebabkan memperlambat terbentuknya values dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kurangnya tenaga yang mengetahui dan terampil dalam penguasaan internet melalui berbagai platform dan kurangnya penguasaan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, yaitu peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi sehingga cenderung mengalami kegagalan. Yang mana kita ketahui siswa-siswa sekarang, murid-murid sekarang apabila sedang pembelajaran daring, mereka malah bermain, makan, ataupun tidur-tiduran. Mereka tidak serius mendengarkan apa yang guru jelaskan, sehingga ilmu yang diberikan oleh guru tersebut tidak tersampaikan. Yang mana ini berakibat mahasiswa, murid ataupun siswa yang terkini semakin ketinggalan karena sebab pembelajaran daring seperti ini. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa menjadi pelajaran bagi kami dan untuk rekan-rekan sekalian juga. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.